Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu ya untuk pertama kalinya secara online ya melalui video YouTube ini. Untuk mengawali pembelajaran malam hari ini, saya ingatkan kepada para warga paket ya untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya, dan diniatkan mengikuti pembelajaran hari ini untuk menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, para warga paket ya, perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Syafiuddin, biasa dipanggil dengan Pak Syafi. Di sini Bapak mengampu mata pelajaran geografi ya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwasannya modul ya, modul itu silahkan di-download melalui grup WhatsApp ya. Ada 5 modul yang akan kita pelajari selama pembelajaran di kelas 2 ini. Oke, langsung saja untuk malam hari ini materi kita berkaitan dengan Desaku Permai. Nah, jadi pada topik ini nanti kita akan mempelajari tentang karakteristik masyarakat desa ya, kemudian juga mempelajari keruangan desa itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba diamati terlebih dahulu. Ini adalah gambar suasana desa. Nah, di situ dapat terlihat ada kelompok petani ya, yang dia sedang menggarap sawahnya, dan itu kelihatannya sedang mencabuti rumput di lahan pertanian padi seperti yang tanam itu ya. Nah, kemudian kita lihat di situ ada pegunungan, ada pohon-pohon yang masih terlihat sangat alami. Itu gambaran ketika kita berada di desa. Nah, oke, langsung saja kita pindah ke slide berikutnya. Oke, kita pahami dulu apa itu desa. Nah, jadi secara etimologis itu adalah bahasa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta ya. Awal katanya itu adalah desi. Jadi kalau ada teman kalian yang namanya desi ya, artinya adalah tanah kelahiran. Desi itu dari bahasa Sanskerta. Oke, istilah desi ini ya telah ada sejak tahun 1114 ketika Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan ya. Jadi zaman kerajaan, batas pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Nah, hasil perpaduan itu adalah suatu wujud kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural atau budayanya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari desa itu? Karakteristiknya ada 5. Yang pertama, penduduk desa itu saling mengenal dalam pergaulan hidupnya. Nah, jadi kalau di desa itu ingin bertanya, misalkan nyari alamat gitu ya. Jadi jarak mungkin 10 sampai 15 rumah itu tanya kepada satu orang itu dia sudah tahu. Ya, jadi sesama tetangga itu saling mengenal. Berbeda dengan di kota, kalau kita bertanya ya, mungkin sebelahan rumah aja ya, tapi nggak kenal karena orang kota itu jarang yang saling mengenal. Kemudian penduduk mempunyai ikatan persaudaraan yang sama tentang kebiasaan. Jadi adatnya itu sama ya kalau di desa itu rata-rata. Kemudian mata pencaharian penduduk pada bidang agraris. Nah, agraris ini adalah pertanian. Jadi penduduk desa itu kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Kemudian perbandingan manusia dan lahan cukup besar. Nah, maksudnya ini berpengaruh terhadap kepadatan penduduk. Kalau di desa itu kepadatan penduduknya rendah, dan juga memungkinkan satu orang ya, atau satu keluarga dalam satu desa itu memiliki lahan pertanian yang luas. Berbeda dengan di kota, satu keluarga mungkin hanya memiliki satu kafling yang itu untuk tanah pembangunan rumah aja. Tapi kalau di desa, karena dia punya rumah juga punya lahan pertanian, maka
satu keluarga bisa memiliki berhektar-hektar tanah. Kemudian sarana dan prasarana komunikasi masih sederhana. Nah, jadi di sini komunikasi ini ya bisa gampangnya sinyal HP lah ya. Kalau di desa itu lebih susah. Kemudian juga transportasi. Nah, kalau kalian ke desa mau pesan GoFood ya, naik Gojek ya susah karena di desa tidak ada itu. Tapi kalau di kota komunikasi dan transportasinya lebih mudah. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ini adalah pola pemukiman ya. Nah, pola pemukiman ini berkaitan dengan rumahnya ya, penempatan rumah-rumah. Nah, tapi sebelum pada penempatan rumah ini kita pahami dulu tentang tingkatan desa. Ya, ini berdasarkan perkembangannya. Di sini ada desa tradisional, ada desa swadaya, nanti ada desa swakarya, ada juga desa swasembada. Mulai dari desa tradisional. Nah, desa tradisional ini adalah tipe desa pada masyarakat terasing ya, masyarakatnya masih terasing yang seluruh kehidupan tergantung pada alam di sekitarnya. Jadi teknologi di sini sangat rendah. Nah, ketergantungan itu misalnya dalam hal cara bercocok tanam, cara membuat rumah ya, pengolahan makanan dan juga tradisi-tradisi yang ada di situ. Nah, contoh desa tradisional ini adalah desa pada suku Baduy. Suku Baduy itu yang ada di mana ya, kalau tidak Jawa Barat, di Jawa Barat ya, ada di Jawa Barat. Berikutnya desa swadaya, yaitu desa yang memiliki ciri-ciri penduduknya jarang, masih terikat pada adat istiadat, lembaga sosial yang masih sederhana, tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Nah, ini kegiatan ekonomi masyarakat bersifat subsisten ya, atau berganti-ganti. Masyarakat juga tertutup terhadap pihak luar sehingga sistem perhubungan dan transportasi masih kurang berkembang. Ya, oke, itu desa swadaya. Berikutnya ada desa swakarya. Desa ini ya, desa yang swakarya ini sudah berkembang dan maju ya. Nah, dengan ciri-ciri adat mengalami perubahan ya, kemudian pemerintah desanya berkembang dengan baik, masyarakat desa mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri ya, sudah bisa bekerja sendiri. Berikutnya desa swasembada. Itu desa yang telah maju dengan ciri-ciri ikatan adat istiadat berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, ini bisa dikatakan sebagai desa kekotaan ya. Desa tetapi suasananya sudah mirip-mirip dengan kota. Nah, desa swasembada ini biasanya berada di perbatasan kota. Nah, kalau di tempat kita misalnya yang ada di Anggana ya, jadi di Anggana, di Sidomulyo, itu daerah-daerah yang berbatasan dengan kota Samarinda. Oke, itu berdasarkan tingkatannya. Nah, sekarang desa kita bedakan lagi berdasarkan potensinya. Jadi ada potensi fisik, ada potensi non fisik. Ya, bisa dibaca di situ potensi fisiknya itu ada tanah, ada air ya, ada iklim ya, ternak dan juga manusia. Kemudian potensi non fisiknya itu adalah masyarakat desa yang hidup bergotong royong. Nah, ini suatu potensi yang besar sekali ya. Kemudian lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat. Yang terakhir adalah aparatur atau pamong desa ya, itu menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran pemerintah desa. Nah, itu potensi desa secara non fisik. Berikutnya adalah struktur ruang desa. Nah, ruang di sini adalah penempatan rumah ya. Nah, jadi menurut strukturnya desa itu dibedakan menjadi 3. Ada yang pola pemukiman tersebar, ada yang pola pemukiman menjalur, ada yang pola pemukimannya mengelompok. Nah, itu bisa dilihat ya gambarnya. Nah, jadi kalau yang menyebar ini biasanya dia dipengaruhi karena wilayahnya yang berbukit-bukit. Jadi rumahnya itu mencari lahan yang datar. Ya, makanya dia tersebar. Berikutnya untuk daerah yang
kedua ini menjalur ya. Nah, ini biasanya tidak hanya mengikuti jalan ya, tetapi kadang juga mengikuti alur sungai. Karena desa ini biasanya masih memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi. Nah, itu bisa dilihat gambarnya. Kemudian juga ada pola pemukiman yang mengelompok. Nah, mengelompok mereka itu didasarkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya ketersediaan mata air, kemudian wilayahnya yang relatif rata, memungkinkan untuk beberapa rumah dibangun di situ. Nah, oke ya. Itu materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Setelah video ini ya, setelah ditonton dan disimak, ada tugas yang perlu dikerjakan ya. Tugasnya itu melalui Google Form ada 10 soal ya, ada 10 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan. Nah, silahkan nanti dilihat di grup ya, grup WhatsApp, link Google Form-nya untuk mengerjakan soal latihan. Oke, semoga materi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.